Sahabat pekerja, perjalanan yang luar biasa. Bagaimana dulu ketika ayahnya sudah menunjukkan begini loh untuk bisa sampai kepada titik ini, dan beliau ikut kata ayahnya, orang tuanya. Lalu beliau juga ikut juga ketika sudah nyaman di zona nyaman 10 tahun di luar negeri di Jerman, tiba-tiba disuruh panggil pulang. Ini juga bagian dari berbakti kepada orang tua. Karena walaupun kita nyaman, kita senang, tapi orang tua bilang pulang sebagai anak yang berbakti. Lalu berproses perjalanan waktu, beliau dari karyawan akhirnya sudah sampai pada titik tinggi CEO, bosnya di sebuah perusahaan, membuat tantangan baru. Nah, kita akan tanya dulu kira-kira apa yang membuat seorang Mas Agung ini ingin lompat dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Mas Agung, gimana Mas Agung? Kok ceritanya? Kan sudah nyaman, Mas. Ibaratnya fasilitas pasti lebih ada semua lah, lengkap. Tapi kok tiba-tiba harus loncat lagi tuh? Gimana tuh? Iya. Jadi pada saat itu umur saya sekitar 36 tahun ya. 36 tahun. Saya melihat yang saya pelajari kayaknya sudah cukup. Ya, jadi bikin pabrik sudah. Ngelola 250 orang lebih ya, orang juga bisa sudah di situ. Saya pikir oke, saya perlu tantangan baru. Saya melihat begini, kalau saya di sini sampai selesai saya pensiun, ini masih jauh sekali, masih ada kata-kata kalau saya mau pensiunnya 60 tahun 24 tahun gitu ya, itu panjang sekali. Saya pikir saya perlu tantangan baru. Saya pelajari apa yang belum saya manfaatkan dari kehidupan saya sebelumnya. Kalau keilmuan sudah nih, dengan percepatan yang ada, alhamdulillah di usia 33 mulai jadi CEO kan. Kemudian di 36 saya mulai ada pemikiran seperti tadi itu ya. Apa yang bisa saya manfaat lagi? Kemudian saya melihat, oh iya, saya hidup di Jerman itu bukan hanya sekedar belajar, tapi ada pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup itu kemudian saya convert menjadi sebuah kurikulum persiapan. Saya ingin sekali lebih banyak orang-orang yang bisa merasakan fasilitas yang ada yang diberikan oleh pemerintah Jerman ini gitu. Yang menarik adalah pada saat itu di Jerman itu sampai sekarang malah ya, untuk kuliah itu anak-anak itu free tuition fee. Jadi kuliah gratis di Jerman karena amanah dari undang-undang mereka, konstitusi mereka, bahwa negara harus menyediakan tempat pendidikan. Jadi buat mereka-mereka yang mampu dengan memenuhi persyaratannya, mereka akan bisa duduk kuliah di sana. Kemudian saya pikir, oh ya, ini saatnya saya mulai memberikan yang lebih lagi kepada orang-orang sekitar. Kemudian saya buatkan model bagaimana caranya supaya anak-anak bisa mendapatkan persiapan yang cukup, supaya nanti ketika di Jerman mereka nggak bermasalah lagi. Nah, persiapan-persiapan itu saya buatkan dalam sebuah silabus, sebuah kurikulum. Saya buatkan saya mendirikan sebuah Human Resource Development Institution namanya Excellence Institute. Excellence sendiri saya tulis pakai bahasa Jerman itu ya. Excellence gitu ya. Excellent gitu ya. Supaya tetap ada ingat dengan ya. Jadi saya buatkan seperti itu, kemudian saya promosikan ke seluruh pelosok Nusantara. Alhamdulillah orang-orang dari Maluku juga sudah pernah ada yang berangkat gitu. Itu setelah lepas dari CEO itu ya? Sudah ya. Jadi memang fokus dulu ke ini ya. Jadi pendidikan ya. Pendidikan langsung. Jadi saya ingin lebih banyak bermanfaat buat banyak orang. Kalau di pabrik kan berarti saya hanya untuk 250 orang dengan keluarganya lah gitu ya. Tapi kalau saya bikin sebuah lembaga pendidikan, insya Allah mereka akan menjadi leader-leader baru di masa depan. Saya berharap gitu. Makanya perlu ada pendampingan yang baik. Di Jakarta, di Indonesianya kita siapkan dengan baik mereka, kita dampingi persiapannya, baik itu persiapan bahasa, culture. Nah, ini yang penting ini, mental health, kesehatan mental mereka, motivasinya, termasuk akademik untuk ujian masuknya, dan yang penting adalah dokumen. Jadi pengalaman-pengalaman saya, pengalaman teman-teman yang ada itu, saya kumpulkan jadi satu supaya persiapannya baik. Diekstrak lah kira-kira gitu ya. Diekstraknya gini loh, kalau mau
terbang ke luar negeri. Oke. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman negatifnya juga saya kumpulkan supaya tidak harus dilalui oleh anak-anak yang ada. Ada do dan don't-nya ya. Ada do and don'ts ya, betul. Kemudian saya buatkan itu, alhamdulillah sampai sekarang sudah 400 orang yang bisa berangkat dari sini, dari Excellence Institute itu. Di sana pun kita akan dampingi mereka. Oh, jadi nggak hanya persiapan ya. Hanya persiapan. Selamanya di sana pun mereka juga dampingi. Ya. Kita bikin coaching juga gitu ya. Setahun sekali saya datang ke sana, saya menemui mereka, bertanya bagaimana perjalanan ininya. Ada beberapa yang langsung minta coaching. Saya mengalami masalah ini Pak dan sebagainya. Saya buatkan. Nanti kita ketemu setahun lagi, saya bilang gitu ya, untuk melihat bagaimananya. Setahun sekali saya. Tapi di antara itu kita bisa komunikasi melalui email, melalui online dan sebagainya gitu. Saya punya harapan mereka nanti juga kita siapkan untuk re-entry ke Indonesianya. Jadi seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya ya, memang ada gegar yang luar biasa ketika orang mau balik ke Indonesia. Makanya banyak orang-orang yang di luar negeri itu seperti brilian, seperti berlian yang murup-murup bahasa Jawa gitu ya, mengkilat gitu. Tapi ketika masuk ke Indonesia kok kayaknya tenggelam jelas mana. Selesai. Nah ini harus ada pendampingan juga dari orang-orang yang memang sudah lebih dahulu berjuang di Indonesia gitu ya, supaya ketika mereka pulang mereka punya platform yang benar, yang bagus, supaya mereka nggak harus tenggelam di tanah-tanah yang becek gitu gitu ya, tapi platformnya udah jelas dan mereka bisa berprestasi lebih banyak. Sayang kalau misalnya kapasitas mereka itu dihabiskan energinya di Indonesia hanya untuk membuat mereka settle saja gitu. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia. Padahal mereka bisa membuat yang lebih. Nah, tugas sampai ke titik settle-nya itu kita yang melakukan. Inilah butuhnya mentoring dan coaching itu ya. Betul, agar mereka itu berlian dimanapun ditempatkan tetap berlian. Betul. Jadi memang ada pendampingan seperti itu. Nah, seperti itulah yang saya buatkan. Kita promosi ke Indonesia, ke Indonesia tentang Jerman, Prancis, dan terakhir Turki. 3 negara ini yang kita promosikan karena saya yakin kalau untuk Inggris, Australia ini udah banyak yang melakukan seperti ini gitu kan. Tapi yang untuk yang berbahasa non Inggris ini masih belum banyak pada saat itu. Saya coba untuk membuatnya. Yang agak berat adalah perpindahan ya. Transisinya ini ya. Jadi dari zona nyaman, tidak nyaman, nyaman lagi, tidak nyaman lagi. Mas Agung, ini menarik Mas Agung. Jadi saya membayangkan tadi kan baru 400 ya. Kita ini kan pada titik nanti ada namanya the bonus demografi 2030. Ini kan ada plus minus nih. Plusnya kalau pintar semua, berkarir semua, hebat semua, Indonesia Power ujungnya begitu. Betul. Tapi kalau mohon maaf, mental tempe semua, mentalnya bukan petarung, ini kan bahaya. Betul. Ya kan? Nah, dengan adanya ini baru 400, saya kebayang nih seandainya ada 1000 orang yang seperti Mas Agung itu, udah nggak kebayang nih Indonesia tuh kayak gimana itu. Iya Mas Ari. Jadi tahun 2010 itu saya sudah membaca bagaimana Jepang itu maju, Korea itu maju. Jepang tahun 50 itu 5 tahun setelah mereka rata dengan tanah, mereka mulai mendapatkan bonus demografinya. Tahun 1950. Yang dilakukan oleh Jepang adalah mereka memberikan perhatian luar biasa kepada pendidikan. Dan tahun 1964 Jepang itu melaunching kereta Shinkansen-nya pertama 60-an ya. 64. Indonesia masih rebutan minyak panas. Iya. Nah, terus saya terpikir, saya mau belajar tentang bonus demografi tahun 2010 kan. Saya mulai belajar itu. Saya kecewa pada saat itu karena literatur tentang bonus demografi di Indonesia tahun 2010 itu masih sangat minim dalam bahasa Indonesia. Rata-rata masih berbicara dengan bahasa Inggris. Saya pikir
mana perhatian kita terhadap bonus demografi. Makanya kemudian saya buatkan itu karena saya yakin bonus demografi yang pertama adalah masalah SDM. Seperti yang sampaikan tadi ya, kalau SDM bagus kita akan mendapatkan kesempatan untuk tinggal landas. Tapi kalau tidak bagus, nauzubillah min dzalik, itu malah bisa menjadi musibah buat kita. Itu saya dorong dan angkanya sama persis. Saya punya target 1.000 orang lulusan excellence dari luar negeri tahun 2028. Oke. Saya angkat angka 2028 sebagai target saya yang terdekat itu adalah karena itu adalah 100 tahun memperingati Sumpah Pemuda Indonesia. Luar biasa. Dan saya harap ini bisa menjadi momentum yang kuat bagi anak-anak excellence yang kita berangkatkan ke Jerman, Prancis, dan Turki itu untuk bisa mengelola kesempatannya untuk bonus demografi ini. Jadi mereka di sana tuh walaupun masih walaupun masih kuliah, mereka sudah dapat itu materi-materi tentang bagaimana membangun bisnis, bagaimana membangun interaksi dengan orang, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana bisa bernegosiasi. Apa itu funding, bagaimana membangun finansial, itu sudah saya ajarkan kepada mereka. Artinya bukan cuma sekedar IQ saja, EQ-nya pun dilatih. Betul. EQ adversity-nya juga dilatih, bahkan SQ-nya pun juga. Ini luar biasa ini. Kira-kira Indonesia ya 2030 dengan ada 1.000 orang dari alumni Excellencia ini luar biasa sahabat pekerja. Kalau Mas Agung sendiri apa sih harapannya terhadap Indonesia ke depannya? Yang jelas Indonesia gemilang. Gimana tuh Indonesia gemilang? Kalau saya itu kalau yang lainnya berbicara Indonesia akan masuk 5 besar dunia gitu. Saya pikir 5 besar dunia itu sebuah kemestian lah. Artinya itu akan sampai di sana. Kita perlu punya effort yang lebih. Dan saya pikir 3 besar dunia itu bukan utopia. Bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Bisa kita 3 besar dunia. Makanya tagline dari saya adalah negara adidaya. Bukan hanya sekedar gemilang, tapi kita bisa jadi adidaya. Dan ini semua perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Yang menarik adalah ketika kita sudah tahu sekarang eranya abundance, eranya berkelimpahan, opportunity terserak di mana-mana. Tadi di segmen pertama kita bicara masalah kompetensi. Ketika kita sudah punya kompetensi, nanti akan hadir selanjutnya, yaitu tuntutan kompetisi. Jadi kalau kita sudah punya kompetensi, panjenengan punya kompetensi, saya punya kompetensi, nanti akan timbul namanya kompetisi yang masih saling menjatuhkan, saling menyikut, saling membuat orang yang lain hina. Ini kompetisi zaman bahala. Kompetisi yang pendekatannya limitasi, yang masih scarcity, masih keterbatasan. Nah, kompetisi yang berorientasi abundance itu adalah kompetisi dalam kolaborasi. Jadi yang dipikirkan itu bukan yang hilang, tapi yang masih bisa dieksplor dan bertambah. Nah, kemampuan anak-anak kita, kemampuan generasi selanjutnya yang harus dibuat pada mereka, yang harus diperkuat adalah competitive advantage dalam berkolaborasi. Dan ini yang menjadi PR kita bersama. Kemampuan kolaborasi ini dekat dengan kemampuan berkomunikasi. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik, saya yakin Indonesia ini tahun 2045 bukan hanya gemilang tapi adidaya. Luar biasa. Bayangkan Mas, Indonesia ini nomor 2 pemilik garis pantai terpanjang di dunia. Nomor 1-nya Kanada. Tapi walaupun kita nomor 2 yang sekitar 100.000 km garis pantai itu semuanya ada di daerah tropik. Artinya 100.000-100.000-nya itu bisa ditinggali. Sementara yang Kanada itu banyak garis pantainya yang daerah kutub. Bukan daerah yang bisa ditinggali gitu. Dikenali cuma sama penguin. Beruang kutub. Iya. Jadi artinya luar biasa Indonesia ini. Bahkan alhamdulillah dengan saya udah pernah visit ke 4 benua, sudah melihat lebih daripada 36 negara. Saya yakin Indonesia ini negara yang bisa bertahan sampai kiamat. Apa yang mau kita buat di Indonesia itu sangat memungkinkan. Indonesia yang sekarang kita dengar ya gitu. Ini masih mungkin sepertiganya saja gitu. Indonesia bagian barat banget. Gitu. Ya kan? Karena masih ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur yang belum kita eksplor. Betul. Jadi ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi, perlu keberanian. Keberanian itu yang harusnya dimiliki oleh para pemimpin. Nah, kita bawa anak-anak kita untuk dari sekarang berani masuk ke panggung dunia. Masuk ke panggung dunia supaya apa? Supaya mereka bisa berinteraksi
dan berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai ras Level dunia. Oke. supaya nanti ketika mereka balik ke Indonesia, ketika nanti Indonesia menjadi open, terbuka, mereka siap untuk berkompetisi dalam kolaborasi. Ya. Jadi mereka bisa menjadi tuan di negara sendiri. Luar biasa. Baik sahabat pekerja, tadi di awal ceritanya ini adalah kita punya opportunity di mana-mana. Tetapi sekedar opportunity tidak bakalan bisa terjadi kalau tidak ada kita punya namanya kompetensi. Dan Mas Agung itu sudah membuktikan bahwasanya seorang anak yang biasa-biasa saja, dari keluarga biasa-biasa saja, dengan kompetensi yang dia bekali, yang dia punyai, dia bisa masuk dalam panggung sejarah dunia. Ketika kita sudah punya kompetensi, ternyata tidak cukup, karena banyak orang juga punya hal yang sama, punya kompetisi terjadi. Kompetensi akan terjadi kompetisi. Kalau zaman dahulu saling sikut-sikutan, saling injak-injakan, tetapi hari ini adalah kita berkolaborasi. Panggung dunia sudah tinggal selangkah lagi. Kalau kita tidak bisa membuat kolaborasi, kita akan selesai. Tapi kalau kita bisa berkolaborasi, insya Allah kita akan bisa menjadi Indonesia yang gemilang. Terima kasih sahabat pekerja, tetap stay tune dengan OPEK, obrolan pekerja. Terima kasih Mas Agung. Terima kasih. Luar biasa inspirasi ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama sahabat pekerja Indonesia.